Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundzirin wa da'iyan ila Allahi bi'idznih wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Oleh karena itu, pantas bila remaja dan pemuda salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim fattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang kita khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar dan hendaklah mereka Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual. Karena ini biasa menyebabkan kemunduran apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang. Karena ini biasa menyebabkan kemunduran apabila generasi yang ada sekarang tidak menyebabkan karena menjadikan kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini biasa memudahkan remaja dan pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta
alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak keturunan dan generasi penerus yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat kepada generasi-generasi remaja pemuda kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman. Pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan. Belajar dan belajar. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, I'malu ma syi'tum. Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, Olahraga agar badan sehat. Olah usaha agar ekonomi kuat. dan olah kinerja agar produktivitas meningkat.
Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat kepada generasi remaja, pemuda, generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahawa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggungjawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, Bangsa dan agama. Hal ini juga menjadi tanggungjawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual. Mari tanamkan jiwa semangat agar menjadi pemuda hebat. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Hanya sekian cerahan yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.